Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersekutu dalam persekutuan Selasa kita. Dan tema besar kita minggu ini masih tentang persahabatan, begitu. Dan lagu yang akan kita pujikan itu berkaitan dengan sahabat, yang ini lagu dari sekolah minggu, tapi memang tidak familiar, tapi tidak apa-apa, tapi kita akan menghayati liriknya dan kita ikuti bersama-sama sebisa kita dari rumah kita masing-masing. Kita akan pujikan Sahabat dalam Tuhan. Sahabat di dalam Tuhan, bagaikan permata indah di dalam kasih yang kudus, hati yang tulus dipersatukan dalam Yesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari ketika kami berbicara sahabat di dalam Tuhan, seperti lagu yang kami dengarkan dan kami pujikan, sungguh-sungguh kami saling meneguhkan untuk menjadi terang, menjadi pancaran cinta Tuhan, sehingga kami menjadi sebagai bagian keluarga di dalam Tuhan, sungguh-sungguh juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya firman yang meneguhkan kami pagi hari ini pun semakin menuntun, menopang kami untuk menjadi sahabat-sahabat bagi sesama kami, seperti Tuhan sudah menempatkan kami, anak-anak-Mu sebagai sahabat-Mu ya Bapa, kami pun ingin menjadi sahabat bagi sesama semua orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam perenungan firman hari ini, satu hal yang meneguhkan kita terambil dari Lukas pasal 9 ayat 23, yang di sana ada bacaan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saya ulang kalimatnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini yang singkat ini, tetapi dalam kacamata sudut pandang persahabatan. Tentu kita berbicara tentang persahabatan itu tidak lepas dari rutinitas, Bapak Ibu terkasih, ataupun jemaat yang mendengarkan dari YouTube nantinya. Bahwa seperti kita yang kadang-kadang tiap hari pergi ke tempat kerja yang sama, kalau dalam sebuah renungan dari Andar Ismail dalam tema Selamat Berteman, di sana ia menggambarkan bahwa setiap hari kita tempat kerja yang sama, jalan yang sama, kendaraan yang sama, begitu ya, lalu masuk ke ruangan yang sama, bertemu dengan orang-orang yang sama, dan melakukan tugas yang sama dengan jadwal yang sama. Itu sudah rutin, begitu ya. Lalu sebagai orang yang di rumah saja pun, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, ataupun kita yang konteksnya saat ini saya lihat banyak adiyuswo, begitu ya, maka saya akan mengatakan, kita pun akan mengatakan yang sama. Hal yang kita lakukan sama, tiap hari melakukan hal yang sama, bahkan bagi kita adiyuswo yang sudah pensiun, itu saja sepanjang tahun gitu ya. Dan kadang-kadang kita mengomel, tiap hari sebegini, rutin lagi, bosan gitu ya. Sehingga di tengah-tengah kerutinan itu, kita perlu mempertanyakan, apakah bagi kita yang mungkin pekerjaannya sudah rutin, orang yang biasanya meracik obat, tiba-tiba bisa menjadi pembawa pesawat begitu ya. Apakah orang yang biasanya memasak, besoknya tiba-tiba berubah menjadi pembor batu bara di pertambangan? Atau kita yang biasanya mungkin memangkas rumput, tiba-tiba besok sudah berubah menjadi pemangkas untuk rumput, bukan lagi rumput, tetapi sesuatu yang spektakuler di luar sana, begitu ya. Tetapi hal ini ingin menunjukkan bahwa apapun rutinitas kita, apapun yang sedang kita lakukan, ternyata kita diajak untuk memaknai rutinitas itu dengan kacamata terang kasih Tuhan. Sehingga bacaan kita hari ini yang tadi mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang sedang menjadi rutinitas kita, panggilan kita yang utama, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi cinta kasih Tuhan. Sehingga kalau kita bertemu orang yang sama terus, atau kita yang sudah adiyuswo, sudah pensiun, kita dengan keluarga kita terus, maka di bagian itu kita diminta untuk meskipun kita merasa bosan, kita merasa ini rutinitas yang tidak berubah, maka hal yang harus kita lakukan adalah senantiasa menyangkal diri kebosanan itu, kerutinitasan itu dengan cinta kasih.
dengan mengikut Tuhan yang meletakkan setiap rutinitasnya dengan kasih. Bahkan Yesus sendiri pun dia berkata dalam bagian Injil lain di Matius 26, Bapak Ibu terkasih, di sana Yesus menunjukkan dirinya, tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah. Dalam arti di sini, Yesus ingin menunjukkan bahwa ketika ia pun melakukan setiap hal pengajarannya di bait-bait Allah, ketika dia keliling ke seluruh daerah, dia mengatakan itu tidak sesuatu yang rutinitas membosankan, tetapi itu sesuatu yang ia memang lakukan dengan cinta kasih. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini ketika kita berbicara dalam kacamata besar yaitu persahabatan, Yesus kali ini mengundang kita untuk melihat setiap rutinitas kita, setiap pertemuan kita dengan orang yang sama, dengan kegiatan yang sama, kita letakkan kasih di dalamnya. Ada satu istilah dalam sebuah meme yang kemarin saya sekilas mendengar dalam sharing ilustrasi khotbah seorang teman begitu ya. Ternyata sahabat seperti kepompong itu, kalau dibuat jabarannya secara bercanda, Bapak Ibu terkasih, sahabat seperti persahabatan bagai kepompong gitu ya. Persahabatan bagai kepompong itu, kepompongnya itu adalah sahabat yang suka kepo dan sahabat yang suka rempong gitu ya. Jadi meskipun kita sahabat yang suka kepo dan sahabat yang rempong, tapi kalau itu dalam kacamata kasih, ya nggak apa-apa Bapak Ibu terkasih. Seperti tadi sederhana Bu Erina gitu ya, Pak Pri itu fotonya kok berdiri di mana? Itu kepo Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada cerita-cerita pertanyaan seperti itu tidak akan mewarnai persahabatan kita dalam konteks di dalam Tuhan. Atau misalnya ketika Bu Natalius yang masih di Bali gitu ya, Bu kok masih di sana terus? Kami rindu misalnya ya. Nah itu juga kepo yang sebenarnya membuat kita kangen gitu ya. Bukan berarti akhirnya Bu Natalius jadi kita bikin sedih gitu ya, bukan, tapi artinya kita merindukan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu terkasih, bahkan kerempongan gitu ya, ketika kita tahu orang-orang di sekitar kita yang rutin kita bertemu tapi ternyata sedang terbeban, sedang bergumul begitu ya, maka kita juga sahabat-sahabat yang rempong di dalam Tuhan. Karena itulah panggilan kita, seperti yang dikatakan Yesus, setiap orang yang mengikut aku, maka kata mengikut aku itu melakukan teladan kasih seperti yang dilakukan oleh Yesus. Menariknya, jemaat yang terkasih, ada dua contoh ilustrasi dalam sebuah buku yang dia sedang berbicara tentang persahabatan gitu ya. Faktor yang mendukung dalam persahabatan yang ini diterbitkan oleh satu terbitan Kristen, Metanoia begitu ya. Yang isinya menurut saya menarik. Ada satu ilustrasi contoh di mana seorang yang sangat kaya, saya tidak usah sebut nama, tapi dalam buku itu ada begitu ya, yang sangat kaya, dia juga memiliki seorang istri yang sangat cantik gitu ya dalam konteks negaranya. Lalu bagi orang-orang pada saat itu, dengan seorang yang sangat kaya ini dan memiliki istri yang sangat cantik ini, orang-orang mengatakan mereka tidak pernah melihat dia bersama-sama di muka umum gitu ya, di depan umum, dan tidak ada yang satupun pernah melihat foto mereka berdua begitu ya. Singkat cerita, seorang sahabatnya pun yang kaya ini berkata, sepanjang sepengetahuan saya dia tidak pernah mencintai satupun wanita, karena baginya wanita hanyalah sekedar seks begitu ya, sekretaris yang baik atau tempat penjualan karcis. Nah, dan orang kaya itu pun sering sekali menempatkan setiap hal sebagai seseorang yang sekedar hanya sebuah nominal uang begitu ya. Tetapi menariknya justru dengan kekayaannya ini, justru si orang kaya ini adalah orang yang paling terkecil, orang yang paling kesepian, karena dengan kekayaan yang dia miliki, dia tidak pernah menjalin persahabatan dengan kasih sayang, bahkan dengan istrinya sendiri. Jadi jemaat yang terkasih, di buku ini dikatakan, diteguhkan kepada kita bahwa ada pepatah kuno mengatakan Allah memberi kita hal-hal untuk dipergunakan dan orang-orang untuk disenangi gitu ya.
si orang kaya ini tidak pernah belajar bagaimana menyenangkan orang lain dengan berkat yang ia terima. Dia terlalu sibuk mempermainkan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya tertarik dengan mesin, alat-alat teknologi, uang, pesawat terbang, tetapi semua itu tidak dapat ia kuasai. Karena pada akhirnya yang paling penting dalam sebuah kehidupan adalah relasi. Jadi belajar dari kisah nyata ini, Bapak Ibu terkasih, ternyata kita diteguhkan sebanyak apapun harta kita, kekayaan kita, maka itu sebenarnya kalau kita berangkat lagi kembali ke firman tadi, menyangkal diri mengikut Yesus, itu bukan kita pakai untuk kepentingan kita, kepuasan kita, tetapi justru kita pakai untuk menjalin relasi yang saling meneguhkan dengan sesama kita, terutama yang terdekat dengan kita. Itu yang pertama. Contoh ilustrasi yang positif dari buku ini, Bapak Ibu terkasih, bahwa ada orang-orang yang dia menjalin persahabatan dalam Tuhan, sekalipun mereka berpisah, mereka tetap terhubung dalam Tuhan karena mereka tahu bahwa jarak mereka terpisah, tetapi kasih Tuhan yang selama ini mereka bangun ketika bersama-sama itu meneguhkan mereka. Dan contoh dari kisah di sini dia mengatakan, saya memang saat ini sudah berpisah dengan sahabat saya yang jauh dari tempat dia berada gitu ya. Tetapi bagi saya tidak pernah sehari pun berlalu tanpa memikirkan mereka, dan saya pun merasakan kasih mereka tetap ada bagiku. Karena dalam setiap jarak yang mereka miliki tetap ada doa, tetap ada sapaan yang meneguhkan satu dengan yang lainnya. Bahkan seorang Helen Keller yang salah satu yang kita tahu dia punya keterbatasan dalam dirinya, dia mengatakan, seiring dengan meninggalnya setiap sahabat yang saya cintai, sebagian diri saya memang terkubur. Namun, peranan mereka bagi kebahagiaan, kekuatan, dan pengertian untuk diri saya selalu menopang saya untuk menghadapi dunia yang tidak penuh, yang penuh dengan ketidakpastian ini. Jadi, bagi kita yang sudah punya sahabat, dan mungkin Adi Yuswo kami punya sahabat-sahabat yang, wah Mbak Aban sahabatku sudah berpulang 2-3 orang gitu ya, tetapi itu tidak mematahkan semangat kita menghadapi dunia yang berat ini, karena kasih yang mereka berikan kepada kita itu tetap menjadi kekuatan. Sama seperti Yesus ketika dia pun pergi ke sorga begitu ya, dia meneguhkan murid-murid, umat yang dia kasihi bahwa dia tetap ada bersama-sama kita dengan peran Roh Kudus yang meneguhkan kita, yang menolong kita untuk merasakan kasih sang sahabat kita, yaitu Bapa, yaitu Yesus sendiri. Begitu. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan bahwa berbicara menjalin persahabatan itu memang setiap hari dan rutin. Janganlah bosan dengan itu. Kalau kita berkata kita bosan, maka di sana sebenarnya alarm bagi kita. Ada apa ketika kita mengalami kebosanan untuk menyapa orang-orang yang kita kasihi, untuk melakukan kasih atau apapun itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menyatakan kasih terhadap sesama kita, karena justru di sanalah persahabatan-persahabatan di dalam Tuhan akan terjadi. Masih ingat salah satu Bapak Ibu terkasih di bagian firman saya minggu kemarin, yang mungkin kalau yang tidak ikut KNB tidak dapat, tetapi saya ingat saya share lagi di status WA begitu ya, bahwa kasih itu selalu harus kita ajarkan dan lakukan setiap waktu tanpa pernah berhenti. Karena itu perjuangan kita. Karena dunia ini lebih menunjukkan kepada kita bahwa sedikit saja aksi yang dilakukan atau kalimat yang dilakukan tanpa diajarkan sudah menjadi kebencian bagi orang begitu ya, menjadi permusuhan. Tetapi untuk melakukan kasih itu harus ekstra, karena dunia ini lebih mudah mengajak kita untuk bermusuh dan membenci dibanding seperti ajaran Yesus. Maka bagi kita yang sudah mengalami cinta kasih Yesus, ikutlah Dia. Teruslah menyangkal diri, pikullah salibnya setiap hari, yaitu melakukan kasih dalam setiap hal yang kita hadapi di keluarga, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.